Jadi sebelum kita mulai, kita buka dulu ayat-ayat suci yang kita yakini untuk memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Jadi tolong buka Al-A'raf 132, 133, 134. Kita ada kata-kata katak di situ ya. Jadi satu kata itu akan kita pakai bagaimana kita memahami amfibi dalam pembelajaran kita. Saya sudah belajar tentang biologi umum. Sudah ekologi mungkin belum ya, karena masih semester 4 ya. Di biologi umum kalian belajar tentang keseimbangan lingkungan dalam kaitannya dengan keanekaragaman makhluk hidup, baik hewan baik tumbuhan, ya bisa kita masukkan dalam rangka rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Minggu kemarin kita bicara tentang kelas pada vertebrata yaitu Pisces. Kalau kita lihat dari taksonominya, Pisces itu sebetulnya kan saya sudah jelaskan kemarin itu bukan kelas tapi superkelas. Nah, setelah Pisces ada 4 kelas lagi pada vertebrata, yaitu amfibi, reptil, apes, mamalia. Nah, superkelas dari 4 kelas ini disebut tetrapoda. Kenapa disebut tetrapoda? Punya 4 alat gerak atau podos. Nah, superkelas tetrapoda ini kelas pertama adalah amfibi. Ya, amfibi punya 4 alat gerak. Kalau selama ini yang kalian kenal tentang amfibi mungkin di SMA dan sebagainya pasti dan SMP sebelumnya pasti kita akan bicara tentang katak, tentang kodok ya. Nah, sebetulnya amfibi itu ada beberapa ordo di dalamnya, yaitu tepatnya 3 ordo. Ya, yang pertama ordo Apoda, ya, kedua Caudata, dan ketiga baru Anura. Nah, ini amfibi, ya, ini amfibi sebetulnya. Ada satu lagi ordo Apoda, dia tidak punya alat gerak sama sekali, ya. Bentuknya seperti cacing, tapi pasti dia punya rangka, kranial dan vertebrae pasti, karena dia vertebrata. Jadi sekarang mungkin ada wawasan baru buat kalian, ternyata amfibi itu ada 3 macam ya. Ada yang tidak punya alat gerak, ada yang seperti kadal gini, yang kita kenal sebagai salamander, dan anura yang kita kenal sebagai katak atau dan kodok ya. Nah, hari ini kita akan bicara
Anura. Ya. Kalau kita perhatikan Anura ini mempunyai 4 anggota gerak. Punya ekor? Tidak ada. Ekor itu ada pada saat dia mengalami metamorfosis pada tahap larva, ya, tapi dia tereduksi, tidak seperti pada Caudata. Nah, sifat dari Anura salah satunya yang paling sering kita lihat adalah kita kenal sebagai amfibi, ada artinya yaitu amfi dan amfios. Amfi itu rangkap, ya, bios itu hidup. Artinya dia hidup di 2 alam, ya, kan sering disebut hewan semi akuatik. Pada waktu telur larva dia di air, kemudian pada saat dewasa dia masuk ke darat tapi masih di tempat basah. Ya. Ciri umum dari amfibi, ya, yang pertama kulitnya berperindir, kemudian kita lihat lagi ada karena dia berenang di dalam air, dia punya membran nictita. Kemudian alat pendengarannya kita sering jadi di matanya ada membran nictitans yang membantu dia melindungi kornea matanya ketika berenang. Kemudian ada alat pendengaran di samping kanan kiri bagian lateral tubuhnya dekat mata, sering disebut membran timpani. Ya. Kemudian dengan apa dia berkembang biak? Dengan cara bertelur atau kita sering sebut ovika. Ya. Jelaskan tentang struktur morfologi dari Caudata, dari Apoda dan Anura. Ya, sekarang saya kasih struktur rangka dari Caudata dengan Anura. Ya, ada perbedaan nggak? Sepintas. Ada? Pasti ada. Ada tulang-tulang yang mengalami reduksi, ada yang mengalami perkembangan sesuai dengan adaptasi dia, gerak dia pada pada saat di lapangan. Baik, Heza bisa kasih contoh saya apa sih bedanya struktur tulang si Caudata dengan Anura? Jadi perbedaan tulang antara Caudata sama Anura itu, ini tuh letaknya di sini. Ini tuh sternum. Sternumnya itu memanjang dari bagian cervix sampai bagian caudal. Sedangkan kalau di Anura itu vertebranya itu dia sudah mengalami reduksi. Ini contohnya itu ada yang namanya ilium. Ini ilium nih. Ilium. Terus ada juga di sini namanya urostil. Sini. Kita lihat, saya sengaja tidak menampilkan Apoda. Kita lihat langsung, kita browsing di internet ya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Browsing Apoda. Jadi yang mana yang Apoda di sini? Ya. Bawah ya. Oh ya. Ya, itu ya. Jadi vertebrenya kelihatan memanjang, tidak ada modifikasi dari vertebrenya. Ini kebetulan Apoda caecilian ini ada yang punya kaki, tapi kebanyakan tidak punya kaki. Setelah saya jelaskan tadi 5 famili daripada Anura dengan ciri-ciri umumnya, saya akan perlihatkan 5 kelompok Anura, gambar-gambarnya dan spesies
spesies di dalamnya. Kemudian kalian coba perhatikan kira-kira ciri umum dari spesies-spesies satu famili yang akan saya tampilkan di depan ini. Ciri-cirinya apa? Ya, silakan. Oke, untuk masing-masing ini kata ada Bufo parvus sama Bufo aspar. Kedua katak ini berbeda, yaitu dari yang pertama itu ada membran timpanium. Sedangkan Bufo aspar itu belum atau sangat tidak terlihat membran timpanium. Namun kedua katak ini sama memiliki kelenjar paratiroid. Nah, kedua katak ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki kulit, yaitu sama-sama bintil kulit bentuknya. Tuh. Dan katak ini termasuk ke Bufonidae. Ada juga Leptopin quentata sama Leptopin bourbonica. Nah, yang termasuk ke dalam UCN yaitu Leptopin quentata. Tanya dong, Kenapa? Ya, apa pertanyaan? kenapa spesies itu dilindungi? Baik, kenapa katak merah ini dilindungi? Karena katak ini hanya terdapat di Indonesia atau merupakan hewan endemik di Indonesia. Katak ini juga berada di tiga tempat di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terus Taman Nasional Gunung Cermai, satunya lagi itu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menurut UCN, katak ini termasuk ke dalam red list atau berstatus endangered kritis atau biasa disebut hampir punah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mas. Jadi Fani sudah paham tentang seperti apa katak yang beracun. Ya, jadi betul seperti dikatakan Dimas bahwa katak yang mempunyai sifat racun itu ada di famili Rhacoporidae. Ya, Rhacoporidae ini jenis katak pohon. Sebetulnya bukan beracun untuk dimakan, tapi berbahaya ketika pada ketinggian tertentu. Kalau kita ada berada di bawahnya, kemudian dia mengeluarkan urin kena mata, nah itu baru berbahaya, mengiritasi mata. Jadi kalau Bufonidae sendiri itu biasanya hanya menimbulkan gatal di tangan ya. Kalau menurut ahli herpetofauna Dr. Amir itu di Indonesia memang tidak ada amfibi yang sifatnya racunnya mematikan. Adanya di Amerika Selatan. Tidak ada di antara 5 famili ini. Ya, baik. Itu kira-kira penjelasan tentang sifat racun dari amfibi. Baik. Jadi hari ini kita sudah bicara tentang salah satu kelas dari vertebrata yaitu amfibi. Ya, kita sudah bicara tentang 3 ordo yang ada di amfibi, yaitu Apoda, Junipyona, kemudian Caudata, dan terakhir yang biasa kita kenal sebagai katak kodok atau amfibi ada di ordo Anura. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira 3 ordo ini mempunyai ciri-ciri umum apa saja? Coba gambarkan baik itu morfologinya, gerakannya. Siapa yang bisa? Ya, Jeza. Ya. Perbedaannya itu antara Apoda, Caudata sama Anura itu yang pertama, kalau misalkan Apoda itu dia itu belum memiliki alat gerak. Terus kalau gerakannya itu dia kayak melata
Terus kalau misalkan yang kaudata, itu tuh kalau kaudata itu dia sampai dewasa pun dia itu masih memiliki ekor. Terus gerakannya itu kayak melata gitu sih, kayak melata gitu. Terus kalau yang anura itu dia itu ekornya itu hanya pada fase sampai fase larva aja. Sedangkan kalau yang pas dewasa itu dia udah nggak ada ekornya. Terus gerakannya itu melompat. Ya, bagus. Jadi secara umum itu ciri-ciri dan sudah unggul pada sekarang kalian sudah jelas ya apa itu hewan-hewan yang termasuk dalam. Ya jelas. Ya. Jadi hari ini kita sudah tuntaskan materi ini dengan baik, alhamdulillah. Jadi minggu depan kita sudah beranjak pada kelas lain yaitu reptil. Ya. Setelah kalian mengerti tentang morfologi amfibi, kemudian peranannya, kemudian gerakannya dan sebagainya, pasti kalian sudah mengerti juga garis besar reptil ketika kalian SMA. Jadi tugas kira-kira apa bedanya hewan yang termasuk kelas amfibi dengan kelas reptil. Ya, itu tugasnya ya. Perbedaan hewan reptil dengan amfibi. Baik Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita hari ini. Kita sama-sama bisa mengakhirinya dan membaca. Alhamdulillah.